Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pancasila. Pada video kali ini, kami akan membawakan tema tentang pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin banyak dari teman-teman nih yang belum tahu bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, langsung saja simak video berikut ini. Nama saya Indah Nurul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila. Dasar kehidupan bersama di Indonesia itu adalah Pancasila. Kita selalu melandaskan Pancasila dalam segala hal. Pancasila juga digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia juga sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia itu dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Contohnya, yang pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, hidup dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Dan yang terakhir atau yang kelima, menghormati kebebasan orang menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang kedua yaitu adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia itu tersebut. Contohnya, pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Saya Nabila Cahyani ingin melanjutkan materi dari sila ketiga dan sila keempat. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mempunyai bunyi yang sangat erat hubungannya dengan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Oleh karena itu, sila ketiga ini dijadikan sebagai dasar landasan Indonesia supaya masyarakat Indonesia tetap utuh dan tidak ada perpecahan. Sila ketiga ini membuat masyarakat Indonesia hatinya tergerak untuk membantu masyarakat daerah lainnya yang sedang mengalami kesulitan. Singkatnya, sila ketiga ini memberikan pelajaran dalam bermasyarakat, terutama dalam hal gotong royong. Persatuan dan kesatuan pada sila ketiga bukan hanya tentang gotong royong saja, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia turut berperan dalam menerapkan prinsip sila ketiga, salah satunya cara yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia yaitu melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sila ketiga ini mengandung nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya. Dan yang kedua, menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air. Dan yang terakhir, kemanapun kaki melangkah, dimanapun tubuh berada, jiwanya tetap merah putih. Selanjutnya dari sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dikatakan bahwa kerakyatan yang dijalankan harus sesuai dengan kejujuran, kesucian, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dalam menerapkan sila keempat ini diperlukan sila yang ke-1, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan nilai pada sila ke-1 akan membuat setiap individu melindungi kerakyatan dari hal-hal yang dapat merugikan bangsa dan negara Indonesia seperti korupsi dan gangguan anarki. Korupsi dan gangguan anarki ini sebisa mungkin harus dihindari oleh kerakyatan supaya bangsa Indonesia dan negara Indonesia bisa merasakan keadilan sosial.
Keadilan sosial ini akan membuat kehidupan bangsa dan negara Indonesia berjalan dengan bersih dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi sila keempat ini mengandung nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Ya, sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana artinya kita sebagai warga negara Indonesia harus mendapatkan keadilan dan juga bersikap adil. Nah, contoh implementasi dalam kehidupan sehari-harinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk menolong orang lain, namun kita harus menyesuaikan juga dengan kemampuan diri kita sendiri. Jadi kita harus melihat kemampuan kita sendiri apakah kita bisa menolong orang tersebut atau tidak gitu. Kita harus menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Yang kedua, selalu menghargai hasil karya orang lain. Nah, kita tidak boleh menghujat, menghina, menjelek-jelekkan hasil karya orang lain. Karena kenapa? Karena orang tersebut telah bersusah payah, telah berusaha membuat suatu karya yang dimana kita mestinya harus bisa menghargai hasil karya mereka seperti itu. Nah, itu pun adalah salah satu bentuk keadilan. Yang ketiga, kita tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Nah, tidak boleh meremehkan orang lain seperti itu. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus bisa menghormati hak-hak dan kewajiban orang. Nah, yang kelima, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi kita sama-sama bersikap adil untuk diri sendiri dan untuk orang lain juga. Nah, yang terakhir, yang keenam, yakni menegur orang yang mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar. Apabila ada orang yang mengganggu di ketertiban umum, di lingkungan umum, maka hendaknya kita menegurnya dengan menyuruhnya agar tidak mengganggu, itu agar tidak ribut misalnya, seperti itu, agar tercipta ketertiban umum yang aman dan damai, tidak ada permasalahan seperti itu. Itu adalah salah satu sikap adil juga. Oke guys, sekian vlog dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua yang telah menontonnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke guys, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.